adik-adik. Selamat sore semua. Apa kabar torang hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Sore hari ini kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus. Karena sore hari ini kita semua boleh berada dalam tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Adik-adik, sore hari ini kita akan mengadakan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gumim Bukit Muria Winangun. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Adik-adik, baiklah kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Enci undang kita semua berdiri, kita menyanyi sama-sama hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pada sore hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Enci Winarni. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi sama-sama Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat rapat-rapat, lalu aku berdoa. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Salam, damai di hati, Shalom. Tuhan. Sebelum torang mau mulaikan ibadah pada sore hari ini, dan sebelum torang mau baca firman dan juga akan mendengarkan cerita, torang akan buka dengan doa, kunci tangan, tutup mata, mari torang berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah dengan anak-Mu Yesus Kristus. Kami, anak-anak sekolah minggu, beserta guru-guru sekolah minggu, datang kepadamu Bapa, datang untuk mengucap syukur dan berterima kasih, karena pada sore hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk ibadah sekolah minggu, walaupun adik-adik beribadah di rumah, didampingi oleh orang tua masing-masing, dan sebagian dari inci-inci beribadah di gedung gereja, tapi tidak mengurangi suatu pun untuk kita selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus, seringkali kami melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki Tuhan, seringkali kami menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, teman-teman kami, atau saudara-saudara kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, berilah hikmat kepada kami semua Tuhan, biar kami boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman, berilah hikmat pada kami semua Tuhan, biar kami boleh mengerti apa yang kami dengar sebentar Tuhan, biar kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar sebentar Tuhan. Kuasailah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, juga kuasailah tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, usir kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Encik Meti Rumondor yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan.
Bila hikmat kepada Encik Meti, bila Encik Meti boleh menceritakan cerita firman seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, hanya kami bawa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang torang mau baca Alkitab dan torang mau dengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Meti Rumondor. Semua mau suka dengar cerita? Saat ini, ya semua orang pasti suka mau dengar cerita. Sekarang torang duduk dengan sopan, duduk manis, kong torang mau baca Alkitab, kong torang mau dengar cerita yang akan disampaikan oleh Encik Meti Rumondor. Adik-adik, saat ini kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman, dan Encik mohon buat adik-adik untuk bisa menyiapkan Alkitab, dan bagi adik-adik yang masih kecil minta bimbingan atau tuntunan orang tua untuk bisa menuntun dalam pembacaan Alkitab. Dan sore ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Jadi pembacaan kita pada sore hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Yang berjudul Tula Pertama, Air Menjadi Darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya,
dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan cerita kita pada sore hari ini diberi tema kehebatan Allah. Sebelum kita masuk pada cerita firman atau kita akan menonton video cerita firman Tuhan kita sore hari ini, ada ayat hafalan yang akan kita hafal, yaitu terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 12b. Jadi ayat hafalan kita pada sore hari ini terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 12b yang berkata, beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekali lagi Enci mau ulang untuk ayat hafalan, terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 12b. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, itulah ayat hafalan kita, dan dimohon bagi adik-adik kalau ada yang menghafal, tolong kirim kepada guru-guru sekolah minggu di kolom, nanti guru-guru yang teruskan kepada grup di guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Muria Winangun. Adik-adik, saat ini kita akan menonton atau mendengarkan lewat doa gereja video cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Selamat menyaksikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan.
Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Adik-adik, itulah video tentang cerita firman kita pada sore hari ini. Sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan lewat Toa Gereja. Dan ada pelajaran hidup yang boleh kita ambil lewat cerita firman pada sore hari ini. Musa dan Harun adalah pahlawan Tuhan yang pemberani. Mereka tidak takut menghadap Raja Firaun yang sangat kejam. Karena tujuan mereka untuk menyadarkan umat Israel, bahkan Raja Firaun dan rakyatnya, bahwa hanya Tuhan Allah yang patut disembah. Sekalipun Raja Firaun menawarkan kekayaan dan hal-hal yang menyenangkan di Mesir, tetapi bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Karena yang lebih penting adalah ibadah kepada Tuhan daripada kesenangan dunia. Tuhan memakai Musa dan Harun sebagai alatnya untuk pekerjaannya merubah air menjadi darah untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Orang Israel ditolong dan dibebaskan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Seperti orang Israel, adik-adik dan encik pun ditolong dan dibebaskan Tuhan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang semua sudah melakukan hal-hal yang berdosa, tetapi Tuhan mengampuni kesalahan kita dan menghapus dosa kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi pesan firman Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah, saat ini ibadah kita masih terbatas karena pandemi COVID-19. Orang belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Adik-adik hanya mendengarkan lewat toa gereja atau hanya menonton lewat YouTube ibadah sekolah minggu tingkat jemaat. Dan kadang di rumah kemungkinan besar banyak di antara adik-adik yang hanya suka bermain HP, bermain, menonton televisi. Itu semua adalah kesenangan duniawi. Dan lewat firman Tuhan sore ini, Tuhan meminta kepada kita, walaupun keterbatasan kita beribadah,
tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap terus beribadah kepada Tuhan. Karena apapun yang kita alami saat ini, kalau tetap orang terus beribadah, mengandalkan Tuhan di dalam orang kehidupan, pasti orang akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan yang akan Tuhan berlakukan di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah masalah yang kita hadapi saat ini. Amin. Adik-adik, itulah cerita firman kita pada sore hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, orang menyanyi satu lagu, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, saat ini Encik serahkan pada pembawa acara Encik Eka. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini yang telah dibawakan oleh Encik Maiti. Kiranya apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita saksikan, itu kita boleh perhatikan dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita, walaupun kita masih belajar dan beribadah dari rumah. Adik-adik, saat ini orang mau kasih persembahan. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyi sama-sama. Mas perakku tak punya, mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah, jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Saat ini ibadat orang semua tutup, tapi sebelumnya orang mau menyanyi satu lagu lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Orang semua tutup ibadah pada sore hari ini dan doa tutup akan dibawakan oleh Encik Maiti Raintung. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Dan kita akan berdoa dengan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang
Kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Betapa kami merasakan sukacita dari-Mu. Kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Kami boleh lagi beribadah di hari ini, di sore hari ini. Dengan penuh sukacita dari-Mu. Dan sampai saat ini boleh berjalan dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami di sore hari ini. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa bersama. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan berkenan memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah membaca Alkitab, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang percaya bahwa kami punya Tuhan, Allah yang hebat, yang luar biasa, yang tak ada yang mustahil bagimu ketika kami berharap dan mengandalkan Engkau. Memberkati Encik Meiti Rumondor yang pada sore hari ini sudah menjadi saluran berita firman-Mu, sudah menceritakan cerita firman Tuhan. Berkati Encik Meiti dengan sehat kuat dari Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah kami juga di sore hari ini, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami memberikan sangat kecil dibanding dengan semua berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Tetapi kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Biar Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Biar Tuhan memberkati persembahan kami. Dan ajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu mempersembahkan yang terbaik kepadamu, kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, Jemaat Bukit Moria Winangun bersama orang tua. Kiranya Tuhan selalu memberkati, kiranya Tuhan selalu menjaga. Dalam masa pandemi ini Tuhan, segala sesuatu kami lakukan dari rumah. Tetapi tidak mengurangi sukacita kami bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Menjaga, melindungi dan memberkati kami. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun, Komisi Pelayan Anak dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, ajar kami memberi yang terbaik untuk-Mu. Ajar kami memberi pelayanan yang terbaik pada Tuhan dalam melayani anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Bahkan dimanapun Tuhan izinkan kami melayani. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan Allah seperti Engkau yang hebat, yang luar biasa. Ibadah kami di sore hari ini telah selesai. Dan sungguh kami bersuka cita dalam ibadah bersama di sore hari ini. Dan kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Saat ini kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Dan jangan lupa minggu depan kita akan beribadah juga seperti pada sore hari ini. Dan jangan lupa kita untuk selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan menyanyi lagu terakhir, Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Shalom
Shalom adik-adik. Ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dah.